السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتحة صحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا حوائجنا ويملي درجاتنا ويسر أمورنا وتقبل صيامنا تقبل قيامنا وقراءتنا في شهر رمضان بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أيها الولد الشيخ الإمام أبو حامد بن محمد الغزالي قدس الله سره ونور ضريحهم ويعلي درجتهم في الجنة وأعد إلينا من بركته لهم الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para shaimin shaimat rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, nasihat selanjutnya. Ayyuhal walad, wahai anak kesayanganku, ruwiya fi wasaya Luqman al-Hakim li ibnihi. Ruwiya diceritakan, diriwayatkan, fi wasaya di dalam wasiat-wasiat Luqman al-Hakim, yaitu Sayyidina Luqman al-Hakim li ibnihi, kepada putranya. Jadi ini Imam Al-Ghazali menyajikan satu cerita wasiat Sayyidina Luqman yang namanya diabadikan sampai menjadi nama surah Al-Luqman, surah Luqman di dalam Al-Quran. Nah, beliau Sayyidina Luqman seringkali memberikan nasihat kepada putranya. Annahu sesungguhnya qala, berkata siapa? Sayyidina Luqmanul Hakim. La yakunanna, wahai anakku, kata Sayyidina Luqman, la yakunanna diku akyasa minka, janganlah engkau menjadi orang yang kalah cerdas, ya, akyasa minka, yang kalah cerdas daripada ayam jantan. Yunadi bil ashari wa anta naimun. Yunadi, ayam tersebut berkokok, bertasbih, bil ashari, di waktu malam, wa anta naimun, sedang engkau dalam keadaan tidur. Cek sampai beun kalah kaajem, cek sampai beun kalah kecerdas kaajem, wahai anakku, kata Sayyidina Luqman. Maksudnya ayam bangun berkokok di waktu sahur, wa anta naimun, sedang engkau dalam keadaan tidur. Berarti beun kalah kaajem. Padahal manusia cerdas. Manusia diberikan akal oleh Allah, masih kalah ke ayam jantan yang berkokok di tengah malam. Artinya jangan sampai engkau kalah. Sebelum ayam jantan berkokok, bangunlah. Itu menunjukkan manusia cerdas. Nah, ini kan nasihat berharga. Kadangkala kita tak mampu memanfaatkan waktu malam untuk beribadah. Padahal waktu malam adalah waktu yang istimewa bagi orang beribadah. Keheningan malam adakah menunjukkan bahwa kebeningan hati. Jadi hening situasi akan bening terang, yaitu hati. Kadang hati ini butuh ketenangan dan butuh khalwat, penyendirian. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah khalwat dulu, membeningkan hati, mengheningkan suasana. Tidak ada yang diingat selain mengingat Allah. Jadi wahyu yang pertama turun, Rasulullah tidak saat berdagang, Rasulullah tidak saat tidur, Rasulullah tidak ada saat bersama istri-istrinya, Rasulullah tidak saat makan. Tapi wahyu pertama diturunkan Rasulullah pada saat menyendiri di Gua Hira. Kita sekocak khalwat. Khalwat ini kan menyendiri, mengasingkan diri dari situasi, itu namanya khalwat. Abah tahu, tetapi itu semua tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kula pun panjenengan bisa seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah kehidupan yang serba ramai,
Saat ini apakah bisa zuhud masih dilakukan? Bisa. Jadi zuhud tidak harus di tempat yang hening, ya. Tetapi zuhud bisa di tempat keramaian. Artinya ramai tidak mengefek diri kita untuk selalu mengingat Allah. Justru di tengah keramaian kita jadikan ramai sebagai satu jembatan alat untuk selalu mengingat kebesaran Allah. Nah, kenikah tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Jadi sampai kalakah ajum ceke baabaan tak ceke kan kalakah ajum. Cocok dengan ajum. Kenapa? Karena awak ente tedung kalakah kajam lah. Kan penting ya. Oleh karena itulah Imam Al-Ghazali mencoba menyajikan satu syair, walaqad ahsana man qala syi'ran, ya, dan benar-benar nikmat bagus kita mendengarkan syair ini, syairan. Nah, ini laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Benar-benar merupakan satu keterasingan, benar-benar merupakan satu penyesalan, ya, di dalam tangisan waktu malam, ya, di dalam tangisan waktu heningnya malam. Ala fananin wahdan wa inni lanaimu. Di atas, yaitu rendahnya, tingginya, di atas tingginya suara, ya, makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang yang lain, sedangkan kita dalam keadaan tertidur. Kadzabtu wa baitillahi law kunta ashikan lama sabaqatni bil bukai hamaimu. Berdusta orang demi Ka'bah, demi Baitullah, law kunta ashikan, sementara engkau lupa, sementara engkau lalai hatinya kepada Allah. Ya. Jadi orang berdusta, dia cinta kepada Ka'bah tapi hatinya lalai, ya. Dia hatinya tidak pernah menangis, hatinya tidak pernah menangis karena rindu, tidak pernah menangis karena rindu. Nah, itu berarti satu kebohongan yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itulah, marilah kita bersama-sama merenungkan wasiat dari Sayyidina Luqman ini kepada putranya, yaitu jangan sampai kita menjadi orang yang kalah cerdas daripada ayam jantan yang berkokok. Makanya membela ayam jantan, bangun dan berdoa. Insyaallah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka manfaat barakah, muka-muka kita sehadir ngaji terusan, muka-muka itu orang yang tenggelam di dalam keasyikan berkhulwat dengan Allah. Nah, dika saya maksud orang pun tengah malam nikah juga berarti dia ingin berdua dengan Allah, berkhulwat dengan Allah. Itu akan merasakan kenikmatan. Syair tadi menunjukkan ketika orang sudah nikmat, ketika orang sudah nikmat terhadap sesuatu, larut terhadap sesuatu, maka dia lupa kepada yang lainnya. Tak kira panjenengan misalnya senang ke sepak bola, lihat berjam-jam di televisi tidak terasa. Temu-temu duhur tak ada, temu-temu asar tak ada. Lah maghrib lah tak apa jam duhur lah, karena asik kita menikmati sepak bola. Sama ketika kita asik berdua dengan Allah, ketika kita asik menikmati indahnya malam, lupa pada segalanya. Nah, itulah maqam, yaitu maqam apa? Ladzatul ibadah, kelezatan di dalam ibadah. Nah,
Tugas kita saat ini bagaimana ibadah kula pun panjenengan searasa. Nah, bahasa kompangan negeri searasa, sing nyaman, selezat. Ibarat makanan, makan bukan hanya sekedar kenyang, tapi ini nikmat. Ya pun panjenengan ki ngakan sekedar kenyang ya berarti ki kelas nak kana. Ki kelas nak kana kan pokok ngakan pun. Pokok ngakan. Tapi mau kelas babaan, ya ben ikut berak ngakan selera. Tina tak sakoni lah. Si penting mak nikmat. Tak perlu banyak. Tak perlu banyak. Sakoni kayak cicipi ke kopi nikmat. Pada nanti ke prasmanan tak ndek kan asik je tidak ke prasmanan cukup setong era saya ke kopi saya yang tak milo. Ki monai bengkona nasi enom puk cukup entah ada Arab ya tak nemu cukup. Tidak ke resepsi mumpung gua. Ai aji mumpung. Eki bawa kopi keluarga anak lalema benepaan biak bewon kedua papet tok lah. Cak bisa na saya kat perak mata kor katuan rumah je. Gimana ke kopi lah. Cicipi ke kopi. Lah ni nikmat cak ni. Fuh mak nyaman mengakan ibung konoreng ya. Kuah si. Nah benih tak benda. Lagi. Cet nyaman. Kenikmatan kini ke yang dicari. Panjenengan apuka bukan banyaknya makanan tapi kenikmatan. No, nikmat kini kasih sare. Adzikir, bagaimana zikir membawa nikmat. Baca Al-Quran bagaimana membawa nikmat. As-salat bermasangi bawa nikmat ini salat. Allahu Akbar tidak terasa ketika kita salat karena kenikmatan. Tak kira orang pun asik dengan seseorang misalnya yang dicinta, maka siapapun yang berkata maka hilang dalam pendengarannya. Tak ada. Orang pun katung tresna cinta selaki ke si bini, dok tekaklah ombak bagaikan ombak napa boy tak bisa. Aku deke berumah tak bisa karena pun jatuh cinta. Lah nikah. Pada mon baagaan anika pun latung cinta mahabbah ke Gusti Allah, apapun goncangan yang terjadi tidak akan mungkin ngefek mengalahkan cinta kepada Allah. Kini kan lazat ibadah. Ki milana Pulauan panjenengan nikah ia ceri sangkun ben Imam Al-Ghazali apa dek remang merasakan nikmatnya cinta, nikmatnya rindu. Orang pun rindu, malam capek tidak menjadi rintangan dan halangan. Karena pun rindu. Coba Pulauan panjenengan mungkin nikah Pak Repan apa punya bantuan cair. BLT sakit beremah boy, kemudian capek beremah boy, mula oleh surat wasi, surat cinta dari presiden lah, mula oleh surat cinta presiden sakit aja dan ke kelurahan. Kenapa? Karena senang ada sesuatu yang diinginkan. Kini tak kira saja. Buat nampak apa yuk? Nampak becak ajolan kok nek ejo kaje kuah ajolan padahal belum puluh kilo ajolan udah 2 kilo tak keras 2 kilo ajolan lo nikmat senang ya Allah lagi kula kata momen orang tisa nengi ampel dia daerah benda rusak atas tapi ekonom coba dari kesana naik ke atas, coba ke atas, ketemu pun orang cuk ya, dia petong cuk. Ditanya aki, ajunan nampak apa? So bungke, ajunan abdina, zaman kuk katibian, jauh, punten kain itu semua. Tidak tanya aki melewati Pak Cor aja, ajunan Pak Cor aja. Anak nikmat terong ngaji, beda pengajian ajunan. Ya Allah, itu nikmat tak kerasa kan? Abang tak kerasa. Apa? Karena itu kenikmatan. Coba orang kalau baca dengan asai nang sofa wan marwah. Jauh. Petong kali coba. Mungkin bukan kanji. Petong kali. Aja dan kalau nalon biar. Moko. Katibian moko. Kasar tak katibian. Punya. Jum senang. Napa asai bu? Senang. Nikmat. Kalau seki enggak ke perjuangan Sayyidina Hajar. Nikmat.
Ti nanti kak bukan makin bon jamaah nyoba anak kuna jalan ngerasa 2 kali ngelplok bon nambuna ambu puasa orang kasak berkak dingin tengah puasa hajiknya ada elang karena senang. Sebenarnya orang ini tergantung selera kesenangan. Walaupun kesenangan beda iya dok nyaman. Apa aja karena senang ke Allah, apa puasa karena kesenangan nyaman, gitu aneka. Oleh karena itulah mireng makin nikah bermak ibadah kita seabu rasa, searasa, seaiber lah. Jadi pun dawun guru batin kau lah hadratus syekh ani kemaratan taritan seaiber deka ibu asolawat seaiber ka solawat adzikir seaiber ka dzikir maci Al-Qur'an seaiber ka Al-Qur'an ngaji setiap sabtu seaiber ka ilmu pun aibernya nyimbu boleh mencop engki apa nyaman kulit wah tekan ni sakoni nyaman tak kerasa tak angku tak kerasa ni kan kadung nyaman sakoni tak temu je kenyang temu ada rokok oh ternyata mulai kelak menyimbuan jom yang temberaan 6 kali lah tak kerasa nyaman nyaman apa karena berasa. Tapi coba tak bertarasa, aduh, baru mengakan orang tak nor si atulang norok tak anogiat, ini kan santer bulan ambujiah iya lempo sing akan lah nyaman orang tak coba orang ibu itu si air berbendan tidak fitrasana orang apa jeng air berben tidak fitrasana orang puasa air berben tidak fitrasana mun orang air bertai keras saja. Mak lapar telasan ki engkau tak oleh apa ki senang. Tapi mun tak air berbo. Oleh berumpa lah wah. Kare berumpa deh. Kare parah dia gaya nam tidak lapar deh. Ada letong bitong. Ki perlu telur, ki perlu telur. Tak eber, teman orang eber, tak keras. Temu lah, temu lah apa? Engkau ki ngaji tak sip, engkau ibu tu tak mapan lah tak ada Ramadan lah. Eber berarti gini, tertapan kio boleh engkau pun Ramadan kau koran. Jadi ibarat makan nyimbu boleh. Nah, oleh karena itulah ngireng. Kalau panjenengan ajar belajar bagaimana kita harus menjadi orang yang lebih cerdas daripada ayam jantan yang berkokok di waktu malam. Artinya sebelum ke ajam, ke ada. Karena biar ketulian ajam, kalau cerdas kok tak kecok ke ajam kok. Nah, pas mata Pak Sapo, tambah kalah ke ajam. Tambahkanlah aja, nah karena sebelum kekurunuk sendemi, nah kita harus bangun. Tidak kekurunuk, pas pian pun jaga pun, awudu pun ngocak ke aja mah, kalah pun satu akan kok jam. Jadi kalah, kenapa? Tulen engkau engkau lama cal Quran pun ki pura munyi pun. Gawat mereka. Daripada pian kalah ke aja, kan dus ajam atas bih, baan nger. Klanika milan aku lawan panjenengan ayo kotu kita kotu lebih dahsyat kotu lebih nyaman kotu lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang lain tak mana apa nika saingan yang sehat saingan kotu saingan kotu panjenengan berlomba-lomba nyamana fastabikul khairat berlomba-lomba di dalam kefokusan tak apa, biar lebih cakang. Engkau pun malam, kalau 2 lah dari masjid lah. Ban ki puluh sop nyongop lah sih. Oh bagus ketinggalan bagus. Kalau pun ban kalau 2, ban kalau orang pang, engkau kalau setong daripada dia gila. Nah, awirit tunjuk tangan dengan luar mah. Oh, suap bengkau itu. Oh, pindah je dah berarti. Lah ni oleh karena itulah ayo belum panjenengan fastabikul khairat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sedih masih nomor setong. Nah, nyaman berlomba si tio pemenang di bulan
Ramadan. Saya enggak kalah dengan bulan Ramadan. Tiliyum makibun malaikat, saya enggak teti harapan terakhir. Yalah, saya enggak. Kau tu teti juara. Juara pertama jatuh kepada si fulan. Puasa Ramadan. Ya, kefokusan lagi sampai lagi. Cek sampai harapan boleh, tapi paling coba harapan kira-kira. Cek sampai harapan, paling tidak pun masuk ke 10 besar. Cek sampai ke 15 besar, 10 besar. Semoga manfaat barakah Al-Fatihah. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد